Hari ini kita merayakan akan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Kalau Tuhan membiarkan cawan lalu, saudara. Artinya kalau dia tidak mengambil jalan Golgota, maka iman kita sia-sia. Karena kekristenan yang sejati didasari kepada kematian Tuhan dan kemudian kepada kebangkitan. Makanya proses daripada semua rangkaian daripada apa yang Yesus kerjakan, mulai dari kelahirannya, kemudian ketika kehidupannya, pelayanannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, itu adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Merupakan sebuah proses untuk penyelamatan bagi kita. Dan kelak, karena Tuhan sudah pergi naik ke surga, dia sudah berjanji, dia akan datang kembali. Dan setiap kita yang ada di tempat ini, harus berpegang kepada iman, keyakinan, kepercayaan kepada Kristus Yesus. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Amin, saudara. Tapi oleh karena anugerahnya yang dia berikan. Semuanya telah dikerjakan di atas Kalvari. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Hari ini kita punya tema searching. Tema ini dirangkaikan dengan bahasan kita sepanjang bulan April ini. Berbicara tentang looking inside. Dan kita akan mendasari dari kebenaran firman dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 28. Dan firman ini merupakan ayat-ayat yang dibacakan oleh Cesi dan Jess. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Cesi dan Jess, saudara ya. Dan kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 28. Yuk sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya ayat-ayatnya yang genap. Kemudian jemaat sekalian ayatnya yang ganjil. Nanti ayat 28 ayat terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Kelihatan saudara ya? Kelihatan. Saya ayatnya yang ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Silakan 25. Ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Silakan 27. Ayat 28 bersama-sama. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Boleh lihat ke depan. Saya ingin menceritakan terlebih dahulu Kisah Para Rasul pasal 17 ini dari background-nya. Sebelum kita akan membahas beberapa bagian yang penting dari ayat ini, saudara. Kisah Para Rasul 17 merupakan perjalanan daripada Rasul Paulus bersama dengan Timotius, bersama dengan Silas dan orang-orang yang mengikutinya. Dimulai dari Tesalonika. Saat di Tesalonika, Paulus berkhotbah dan banyak sekali orang yang mengikuti dia. Tapi itu menimbulkan iri hati kepada orang-orang yang Yahudi, saudara. Karena kemungkinan pengikut mereka berkurang. Itu sebabnya mereka menimbulkan huru-hara. Dan akhirnya Paulusnya nyebrang ke Berea, saudara. Di Berea, orang-orang Yahudi di Berea ini lebih baik lagi dalam sikap, dalam tingkah lakunya. Karena mereka bukan hanya sekedar mendengar firman, tapi menyelidikinya. Apakah memang tertulis demikian? Nah, kemudian ada orang-orang yang akhirnya diyakinkan oleh Paulus untuk percaya. Tapi orang-orang di Tesalonika ini datang, saudara, ke kota Berea ini, sehingga oleh orang-orang supaya Paulus ini pergi ke Athena. Athena kita tahu di zaman sekarang ini merupakan ibu kota Yunani. Jadi ketika sampai di Athena, Paulus itu berkeliling kota, saudara. Jadi dia mungkin melakukan pemetaan rohani, saudara ya. Kalau istilah seperti sekarang, pemetaan rohani. Dan dia melihat kota itu penuh dengan kuil, saudara.
Kuil itu adalah tempat pemujaan daripada orang-orang Yunani. Kita tahu Yunani itu adalah pusatnya dari para dewa, saudara ya. Ada Zeus, itu adalah dewanya para dewa. Ada Hera, itu adalah dewinya para dewi. Ada Poseidon, saudara. Poseidon, saudara. Itu adalah dewa laut, saudara. Kemudian ada Artemis, ya, dewi itu. Itu adalah dewi kesuburan. Belum lagi ada Hermes, ada Apollo, dan lain sebagainya. Itu adalah memang tempatnya para dewa, saudara. Jadi ketika kemudian dia melihat, Paulus itu merasa sedih. Saudara. Kenapa? Karena orang-orang ini, ya, mereka menyembah di kuil-kuil kepada Tuhan, ya, kepada dewa-dewa yang tidak dapat memberi hidup, yang tidak dapat memberi nafas, yang tidak dapat melayani, saudara ya. Jadi itu adalah kesedihan, saudara, di hatinya Paulus. Sehingga kemudian ya Paulus itu ya mengajak untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok yang Epikurus dan Stoa. Itu adalah kelompok elit, saudara ya. Jadi orang-orang para pemikir. Kita tahu orang-orang Yunani itu orang-orang filsuf-filsuf yang hebat. Siapa yang tidak kenal Aristoteles? Siapa yang tidak kenal Plato, Socrates? Itu adalah filsufnya Yunani. Kalau kita belajar matematika, saudara, pasti tahu tentang rumus Pitagoras. Tahu ya, yang segitiga itu, saudara. Kalau kemudian dimasukkan di dalam kotak begitu, dicari rumusnya. Itu orang Yunani, saudara. Kalau Anda belajar fisika, saudara, Anda pasti akan tahu mengenai hukum Archimedes, saudara. Tahu hukum Archimedes? Itu orang Yunani. Hukum Archimedes itu kalau misalnya wadah air, saudara ya, kemudian dicelupkan batu, maka tekanan dari batu itu akan setara dengan air yang akan naik, saudara. Itu hukum Archimedes, dan itu orang Yunani. Dan ini Paulus ini bersoal jawab dengan kelompok Epikurus dan Stoa. Kalau latar belakang nelayan pasti nggak nyampe, saudara, kalau berdiskusi. Ini harus murid yang kenamaan daripada ahli Taurat, saudara. Dan Paulus bisa bersoal jawab, saudara. Nah, kita tahu setelah itu kemudian Paulusnya dibawa ke sebuah tempat yang disebut sebagai Areopagus. Itu tempat pengadilan, saudara. Atau orang kalau mau bicara sesuatu tentang keagamaan di bukit ya, di sebuah bukit yang disebut sebagai Areopagus. Itu adalah tempat pengadilan. Kalau orang melakukan kejahatan bisa diadili di situ, tapi juga bisa membicarakan mengenai hal agama. Nah, orang-orang Athena adalah orang-orang yang kalau dikatakan mengenai hal yang baru, kepingin sekali, saudara. Kepingin sekali. Maka kemudian Paulus berdiri di Areopagus itu dan menyampaikan penyampaian yang dibacakan oleh Jesse dan Jess tadi, saudara. Nanti kita akan bahas satu demi satu. Saya mau ke ujungnya dulu, saudara. Setelah pemberitaan itu, saudara, maka ada orang yang bertobat. Bahkan salah satu majelis Areopagus itu bertobat, namanya Diosinus. Diosinus, saudara. Diosinus itu adalah seorang yang kalau sekarang disebut sebagai senator, orang kenamaan. Dia bertobat, saudara. Dan karena dia bertobat, itu keyakinannya kan beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan sebagai majelis Areopagus itu, maka dia harus menyembah dewa, saudara. Tapi karena dia meyakini kepada Yesus Kristus, dia lepas, saudara. Padahal dia adalah senator. Padahal dia adalah majelis dari Areopagus. Jadi itu luar biasa pengaruh dampak daripada apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Tadi itu baru pengantarnya, saudara ya, pengantarnya. Supaya kita tahu background, kemudian ayat 24 sampai ayat 28 kita akan bahas. Tapi saya akan fokus di ayat 27 saja. Kalau kemudian dari 24 sampai 28 nanti bisa sampai jam 3 sore, saudara. Jadi kita ke ayat 27. Dikata mencari dia. Oke, next, mencari dia. Ayat 27, setelah mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Di dalam firman Allah yang hidup, ya, next, firman Allah yang hidup.
Dikatakan seperti ini. Maksud Allah dengan semua ini ialah supaya mereka merindukan Dia dan barangkali mereka akan mencari Dia serta menemukan Dia walaupun Ia tidak pernah jauh dari kita. Jadi kalau mencari Dia pasti didasari oleh keinginan, bukan, saudara? Kalau mencari Dia ada kerinduan dong. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada kerinduan, tidak akan dicari, saudara. Jadi karena ada keinginan, ada kerinduan, dicari, saudara. Dan mari kita lihat di dalam versi King James Version-nya, saudara. Supaya bisa menjadi lebih jelas. Karena Paulusnya ini lagi khotbah kepada orang Yunani. Yang kegiatan mereka adalah menyembah kepada dewa-dewa. Di dalam King James Version kata mencari itu ditulis kata seek, saudara ya. Dari bahasa aslinya adalah saiteho. Ya. Strong Dictionary menjelaskan seperti ini adalah bahwa saiteho itu memiliki spesifikasi to worship God, saudara. Jadi bukan hanya sekedar mencari, saudara. Tapi itu menyembah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, perhatikan, saudara, bahwa Paulus tahu latar belakang orang Yunani, khususnya orang Athena, menyembah kepada dewa yang banyak tadi, saudara ya. Dan Paulusnya ya, karena mereka menyembah, menggunakan kata mencari Dia, kata yang ada kaitannya dengan penyembahan, untuk mengalihkan perhatian atau orang-orang yang menyembah kepada dewa Zeus, Apollo, kemudian Hermes dan lain sebagainya, untuk menyembah kepada Tuhan. Dia pakai di ayat 23 sebagai dasarnya. Karena di dalam perjalanannya Paulus mengitari kota Athena, dia melihat satu tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Maka Paulus berkata, kamu menulis ya di dalam suatu tempat di mana kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang tidak kamu kenal, itulah yang aku beritakan. Sama seperti orang-orang Minahasa dulu, bukan? Tahu ya, Opo Wananatas ya, Opo Empung, saudara. Siapa itu Opo Wananatas? Siapa itu Opo Empung? Saya boleh katakan itu Allah yang tidak dikenal, saudara. Nah, kemudian itu dialihkan, saudara. Untuk Opo Wananatas, Opo Empung itu supaya menyembah kepada Yesus, saudara. Amin, saudara. Makanya sekarang Opo Wananatas itu diterima sebagai lagu yang dinyanyikan di dalam gereja. Karena, saudara, pengertian Wananatas sekarang, Opo Wananatas itu sebagai penyembahan kepada Yesus. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Boleh agukan dulu kiri kanan supaya tidak terlalu tegang, saudara ya. Supaya tidak terlalu tegang. Jadi Paulus meyakinkan kepada orang-orang Athena bukan menyembah kepada para dewa mereka, tapi to worship God. Karena mereka punya kuil yang begitu banyak. Jadi mengalihkan perhatiannya. Nah, mari kita lihat, saudara, untuk bagian berikutnya. Ya. Oke, ini quote dulu. Penyembahan merupakan ekspresi kasih sebagai respon dari sebuah hubungan yang didasari kerinduan akan Dia. Kalau kita tidak punya kerinduan, akan sulit buat kita ya untuk worship to God. Kalau kita ini tidak mengalami kasih Tuhan, saudara, akan sulit nyantol dalam penyembahan kita. Amin, saudara. Mari kita ke bagian berikutnya, masih dari ayat 27. Ada kalimat begini, saudara. Mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Paulus menggunakan kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini kan sesuatu yang tidak pasti, saudara, bukan? Jadi ya semoga menemukan, tapi bisa juga tidak menemukan. Semoga dapat menjamah, tapi bisa juga tidak menjamah, saudara. Ya, kalau di dalam firman Allah yang hidup tadi digunakan kata barangkali, itu sama, saudara. Itu mudah-mudahan, itu semoga. Kenapa kemudian Paulus menggunakan kalimat ini, saudara? Kita lihat, saudara. Ya, next. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan begini. Jadi ini adalah suatu dorongan, anjuran, perintah. Ya, bagi setiap kita, pemberi semangatlah. Carilah Tuhan. Amin, saudara ya. Carilah Tuhan. Ada kalimat berikutnya. Selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kalau dari kalimat ini, saudara, semuanya akan bergantung kepada siapa? Tuhan, saudara. Kalau Dia berkenan ditemui, ya kita dapat menemukannya. Kalau kemudian Dia mau mendengar, ya berkenan mendengar, kita akan bisa kemudian apa yang kita sampaikan, doakan, bisa Dia dengar. Jadi tergantung Tuhannya, saudara. Bisa dipahami, saudara. Bisa dipahami sampai di sini. Kenapa demikian? Coba lihat di dalam peristiwa mengenai Esther, saudara ya.
peristiwa mengenai Ester saat menghadap Ahasiweros, ya, raja pada saat itu. Ada peraturan begini, saudara. Kalau orang yang tidak raja panggil menghadap, saudara, hanya ada 2 hukuman. Pertama, kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, berarti apa, saudara? Mati, saudara. Mati. Kalau dia mengulurkan tongkatnya, berarti dia berkenan. Kecuali kalau raja itu yang memanggil. Jadi dia kasih tahu panglimanya. Panglima, cari Mordekai misalnya. Mordekai menghadap, berarti kan atas perintah daripada raja. Nah sekarang, ini kan ada persoalan, saudara. Ada persoalan. Di mana Ester sebagai ratu tidak dipanggil. Dan kemudian disuruh oleh Mordekai menghadap. Untuk apa? Untuk supaya membela umatnya yang oleh Haman mau dilenyapkan semuanya. Dan saat menghadap, saudara, apa yang dilakukan oleh Ahasiweros sebagai raja? Dia mengulurkan tongkatnya. Artinya apa? Berkenan. Coba kalau rajanya tidak berkenan, sudah mati Ester, sudah. Jadi seperti itu, saudara. Kita menghadap Tuhan, mudah-mudahan ya Tuhan dapat kita jamah. Mudah-mudahan Tuhan kita dapat temukan, saudara. Tapi bukan berarti kita tidak mencari. Sebab di dalam Hosea 4 ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah sekarang saya mau ubah konsepnya. Karena ini kan dari apa yang disampaikan oleh Paulus berkaitan dengan dia khotbah secara kontekstual kepada orang-orang Athena, saudara. Konsepnya sebetulnya adalah Tuhanlah yang mencari kita. Amin, saudara ya. Tuhanlah yang mencari kita. Mari kita lihat beberapa kisah, saudara. Saya setidaknya akan menyampaikan 3 kisah, saudara ya. Pertama adalah tentang Adam yang berdosa. Kejadian 3:8 sampai 10. Apakah setelah berdosa Adam yang cari Tuhan? Enggak, saudara. Tuhanlah yang datang dan kemudian berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Jadi Tuhan yang datang. Kemudian yang kedua, saudara, Musa yang dipanggil, saudara. Jadi Musa lagi menggembalakan. Dan kemudian Tuhan datang dalam semak yang ada apinya di situ tapi tidak terbakar. Dan Tuhanlah yang memanggil Musa untuk menjadi alatnya membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Kita lihat perumpamaan domba yang hilang, saudara ya, di dalam Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Perumpamaan domba yang hilang ini ada 100 domba. 99 stay di kandang, ada 1 yang hilang. Dan yang hilang itu yang dicari, saudara ya. Yang hilang itu yang kemudian dicari sampai ditemukan. Dan kata Alkitab lebih besar sukacitanya menemukan yang 1 yang hilang itu ketimbang yang 99 di dalam kandang. Jadi Tuhanlah yang datang mencari, saudara. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Ini lebih tegas lagi penegasan dari Yesus. Sebab anak manusia ini adalah Yesus, saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Tuhan yang cari, ya tidak ada yang tersembunyi, bukan, saudara. Jadi pasti akan mendapatkan. Ya, kalau Tuhan yang cari, kalau kita yang cari di dalam konteks ayat ini, mudah-mudahan akan mendapatkannya. Tapi ada persoalan yang lain, saudara. Persoalan yang lain adalah dosa yang memisahkan. Next. Di dalam Yesaya, buka Yesaya 56. Oh iya, Yesaya 59 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada yang berkata seperti ini bahwa Tuhan itu sejauh doa, saudara. Tapi kalau Tuhan menyembunyikan diri, enggak bisa dicari, saudara. Ya, kalau dia menyembunyikan diri, bersyukurlah bahwa Tuhan itu sebetulnya adalah Tuhan yang kita dapat menggerakkan hatinya. Jadi menyentuh hatinya sehingga membuat ia dapat kita temui. Maka kalau dari ayat ini yang perlu kita bereskan adalah pemisah itu. Pemisahnya adalah kejahatan kita. Pemisahnya adalah segala dosa kita. Jadi itu yang dibereskan. Di dalam bulan-bulan yang berjalan, di dalam bulan April ini, saudara ya, kita belajar tentang kehidupan daripada Hofni dan Pinehas dan Imam Eli. Di mana ya di minggu yang pertama tanggal 6 yang lalu saya berbicara
bahwa mereka membawa tabut Tuhan di dalam peperangan, tapi mengalami kekalahan. Saudara. Artinya Tuhan tidak ada di situ. Saudara. Ketika mereka bersorak, tidak ada kuasanya. Saudara. Padahal kita tahu bahwa di dalam puji-pujian, di dalam sorak-sorai, ada kuasa yang sanggup untuk meruntuhkan tembok-tembok musuh. Kita bisa lihat kisah Yosua. Ketika mereka berkemah di Ebenezer itu adalah artinya sampai di sini Tuhan menolong, tapi mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Karena jawabannya adalah mereka melakukan dosa. Next di slide berikut ya. Terus saudara, yang Eli dan Hofni dan Pinehas. Ya. Dikatakan begini saudara, kejahatan Eli, Hofni dan Pinehas membuat Tuhan meninggalkan Israel. Kejahatan kita semua yang ditimpakan kepada Yesus membuat Yesus ditinggalkan Allah. Saya akan close di bagian ini saudara ya. Membuat Yesus ditinggalkan Allah. Setiap kita ketika berdosa itu menjadi penghalang. Saudara. Itu yang menjadi pemisah. Saat Adam berdosa maka hilang kemuliaan. Saat manusia berdosa hilang hubungan dengan Tuhan. Dan di dalam perjanjian lama, apa yang dilakukan oleh setiap imam-imam besar adalah tipologi. Itu hanya bayang-bayang dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama itu bayang-bayang, hakikatnya adalah Kristus. Saat Yesus disalibkan, itu dimulai disalibkannya jam 9 pagi saudara ya. Kemudian mengucapkan setidaknya sebelum sampai jam 12, dia mengucapkan 3 kalimat dari 7 perkataan Tuhan. Yang pertama dia tujukan kepada orang-orang, kepada tentara yang menyalibkan dia. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kemudian perkataan yang kedua ditujukan kepada penjahat yang ada di sebelah kanan. Penjahat di sebelah kanan itu mengalami pertobatan. Saudara. Jadi penjahat dengan penjahat kan berdialog, saudara. Ya, berdialog. Dan kemudian Tuhan menyampaikan akan sebuah perkataan. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kemudian perkataan yang ketiga itu ditujukan kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Kemudian dia sampaikan kepada Yohanes yang hadir saat ketika proses penyaliban itu terjadi. Inilah ibumu. Itu perkataan yang ketiga. Setelah itu jam 12 sampai jam 3. Tiba-tiba kekelaman menutupi saudara. Alam semesta. Kematian dan kelahiran Tuhan ada tanda ajaibnya saudara. Kalau kelahirannya di tengah malam saudara. Ada kemuliaan saudara. Kita tahu ya di antara para gembala saudara. Saat para malaikat datang. Kemuliaan Tuhan memenuhi sehingga para malaikatnya membuat sebuah pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi yang berkenan kepadanya. Nah perhatikan saudara, itu merupakan sebuah penanda bahwa Yesus adalah terang saudara. Yesus memindahkan setiap orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin saudara. Makanya pertanda kelahirannya di tengah kegelapan malam ada kemuliaan Tuhan. Saat dia memulai pelayanannya, daerah Sebulon dan Naftali, bangsa yang berjalan dalam kekelaman telah melihat terang yang besar. Dan mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut atasnya telah terbit terang. Itu saat memulai pelayanan. Jadi itu sebagai gambaran Yesus membawa terang saudara. Yesus membawa pemulihan. Dan kematiannya saudara, justru tanda ajaibnya lain. Dari jam 12 saudara, itu saat terik paling terik saudara. Bukan somu-somu saudara. Bukan pagi hari. Jadi itu terik yang benar terik. Tiba-tiba diliputi kegelapan. Jadi dari terang ke gelap saudara. Dan ini bukan karena gerhana. Sebab gerhana tidak ada itu 3 jam. Karena dari jam 12 sampai jam 3 saudara. Bukan juga karena ditutup oleh awan. Itu adalah kegelapan oleh karena apa saudara? Dosa daripada kita. Makanya dikatakan dia tertikam oleh karena pelanggaran kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Saat ditimpakan dosa, saat diremukkan oleh karena kejahatan kita,
maka Allah memalingkan wajahnya. Dan Yesus menyerukan suatu kalimat yang saya sendiri masih belum terlalu bisa memahami. Karena digunakan bukan kata Bapa, saudara. Kalimat pertama, Bapa, ampunilah mereka. Kalimat terakhir penutupnya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Tapi kalimat yang tengahnya, karena ini adalah perkataan yang keempat. Jadi bagian tengahnya menggunakan kata Allahku, Allahku. Bukan Bapakku, Bapakku. Ini bukan mengutip apa yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur 22. Enggak. Daudlah yang menubuatkan tentang perkataan ini yang akan terjadi kepada Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi bagaimana Allah meninggalkan Allah? Sulit untuk dipahami. Tapi kalau berdasarkan kepada kisah dari Eli, saudara ya, Hofni dan Pinehas yang ditinggalkan, maka kita boleh melihat benang merahnya di soal dosa yang ditimpakan selama 3 jam itu. Makanya karena akibat daripada dosa daripada setiap kita, dosa daripada semua isi dunia ini ditimpakan kepadanya, kekelaman itu menutupi alam semesta. Dan itu menimbulkan suatu kegentaran dan ketakutan kepada tentara Romawi. Baru setelah perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat selanjutnya, aku haus. Dan tentaranya kan mencelupkan ke anggur asam dan menaruh di mulut Yesus. Setelah itu ada ucapan tetelestai, sudah selesai. Ini adalah kabar kemenangan buat kita. Artinya dosa kita di masa lalu, saudara. Masa sekarang dan masa yang akan datang diselesaikan oleh Yesus di Kalvari. Makanya Paulus tadi menegaskan di dalam Dialah kita hidup. Di dalam Dia kita ada. Di dalam Dia kita bergerak. Di dalam Dia kita bernafas. Dan tidak ada pengharapan di luar daripada Yesus terhadap keselamatan kekal. Makanya dengan yakin kita harus berpegang. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus yang menjembatani. Dari kondisi manusia yang berdosa untuk dibawa ke dalam kemuliaan Allah. Makanya saat penyalipan itu, gambaran tentang suatu pemisahan di dalam bait Allah melalui tirai, saudara ya. Yang memisahkan dan hanya imam besar yang setahun sekali masuk, itu sobek, saudara. Artinya karena pengorbanan Tuhan itu sempurna. Beda dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh imam-imamnya Israel, orang-orang Lewi. Untuk mempersiapkan diri supaya bisa selamat ketika kemudian masuk ke ruang Maha Kudus dan kemudian selamat bisa keluar. Artinya Tuhan telah membuka bagi kita semua kesempatan untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya, ruang Maha Kudusnya oleh karena darah. Amin, saudara. Dan kita menjadi imam dari perjanjian baru. Amin, saudara. Ya, jadi karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi saat Dia menyelesaikan semuanya, maka kita beroleh anugerah. Tuhanlah yang memulihkan. Dari kondisi berdosa menjadi dibawa kembali ke dalam kemuliaan. Dan itu yang membuat kita bisa memiliki pengharapan. Ya, karena di dalam Kristuslah ada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kembali ke dalam bagian daripada apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada kepada orang Athena untuk menyembah. Jadi saat kita ini diberikan akses, tujuannya untuk apa sih, saudara? Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa menyembah Dia, tidak menyembah kepada dewa-dewa yang lain. E.W. Tozer, saudara, di slide yang terakhir, dia berkata seperti ini. Tujuan utama Allah mengirim anaknya untuk mati dan bangkit kembali, serta duduk di sebelah kanannya adalah karena Allah ingin supaya kita bisa kembali dan belajar melakukan apa yang menjadi tujuan utama kita diciptakan. Apa tujuan utama kita? Menyembah Tuhan di dalam keindahan kekudusan. Kita seharusnya memakai waktu kita di dalam kekaguman dan pengagungan kepada Allah. Merasakannya dan mengekspresikan. Dan ini bisa terjadi, saudara,
Oleh karena kita bisa punya kerinduan dan meresponi. Orang itu kalau lagi jatuh cinta, saudara, kalau dia mencintai seseorang, bukankah akan terjadi sebuah hubungan yang lebih karib, lebih erat kalau ada respon, bukan, saudara? Kalau tidak ada respon, berarti itu bertepuk sebelah tangan, saudara. Ya, karena tidak direspon. Seperti Tuhan yang memberikan kasih-Nya yang besar, maka respon kita adalah menyembah Dia di dalam keindahan kekudusan. Amin, saudara. Saya mau tutup dengan kisah dari pengalaman saya sendiri. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tentang hubungan antara bapak dengan anak, saudara. Yang ingin saya gambarkan hubungan saya dengan Paula, saudara. Suatu hari masih di pastor yang lama di sini, saudara, ya, posisinya ya. Sebelum dibongkar posisinya di sini. Paula bersama Pastor Tine, maminya ini, ada urusan keluarga di Rade, saudara. Itu hari Kamis, saya masih ingat itu hari Kamis. Saya tidak bisa ikut karena ada pelayanan Jumat pagi di sebuah perusahaan di Kairagi. Jadi sudah terjadwal, ada perusahaan di depan Angkatan Laut itu, ya, milik satu orang, ada 3 perusahaannya dan seluruh karyawannya itu dikumpul, saudara, ya. Dan kemudian malamnya, saudara, tiba-tiba saya dipenuhi oleh suatu rasa rindu buat Paula. Kerinduan itu, ya, akhirnya saya ambil HP, saudara, video call. Jadi lihat wajahnya, dia happy-happy aja, saudara. Itu sedikit mengobati, saudara. Tapi masih ada sesuatu yang saya belum terpenuhi di hati saya. Jadi tidur malamnya, kemudian pelayanan di Kairagi, kira-kira jam 10 selesai, saudara. Saya langsung kemudian meluncur ke Minsel, saudara, ke Rade. Dan begitu sampai di rumah, Paula mengetahui dari arah dapur, saudara. Dia tahu dedinya datang, saudara. Tiba-tiba kemudian dia berlari-lari kecil dan langsung melompat dalam pelukan saya. Dan kemudian bertanya, kenapa Dedi datang? Dedi rindu Paula. Dia lebih berat lagi, saudara. Jadi datang dari kerinduan saya. Nah, di kesempatan yang lain, saudara, masih sama, saudara. Jadi ada kegiatan di Rade, di kampung. Dan itu Pastor Tine bersama Paula, karena kan masih usia masih kecil lah, saudara. Jadi pergi. Saya yang tinggal, sama karena ada pelayanan. Dan kemudian kira-kira di atas jam 8 atau sudah jam 9 begitu, saudara, ya. Saya dikejutkan dengan bunyi telepon, saudara. Jadi saya angkat HP. Ternyata itu video call. Itu sih dari Pastor Tine, dari maminya, saudara, ya. Tapi yang muncul wajahnya sambil berlinang air mata, saudara. Dia ngomong begini, rindu Dedi, rindu Dedi. Apa yang dia sampaikan menangkap hati saya, saudara. Nah, apa yang saya lakukan? Kalau pergi malam beresiko, saudara. Perjalanan kira-kira 3-4 jam. Jadi bisa tengah malam, takutnya ngantuk, saudara. Bisa terjadi insiden. Maka saya tunggu pagi hari, saudara. Tahu jam berapa saya berangkat, saudara? 4:30, saudara. Jadi mau perkirakan nanti ya terang lah. Kalau sudah sekitar jam 5 udah terang lah. Dan kemudian saya mengambil jalan yang paling pendek ke arah Minsel, ya. Ikut dari arah Tangkune itu, tembus Marwase, itu jalan paling pendek. Dan begitu sampai, saudara, tiba-tiba kemudian dia sama berlari dan langsung melompat dalam pelukan saya. Sementara berpelukan seperti ini, saya bisa merasakan dari kasih saya kepadanya dibalas dengan sebuah respon. Dan saya mau katakan, itu sebetulnya seperti gambaran yang kecil antara kasihnya Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak meresponinya, ya sudah, kasihnya lewat begitu saja. Tapi kalau kita merespon, itu akan menjadi suatu penyembahan dan hubungan yang begitu karib antara pencipta dan yang dia ciptakan. Makanya E.W. Tozer tadi, itu hanya bisa ditangkap dari orang-orang yang punya begitu kerinduan kepada Tuhan yang mengalami anugerah. Dia mengirim anaknya mati untuk tebus dosa kita, memulihkan hubungan yang telah rusak. Dan
membuka semua akses supaya kita dengan keberanian oleh karena darahnya untuk menyembah kepada Dia di dalam keindahan kekudusan. Amin, saudara.